Bismillahirrahmanirrahim. Siklus migrasi wildebeest digambarkan sebagai gerakan melingkar yang dilakukan wildebeest melintasi dataran sabana Afrika Timur. Wildebeest diwarnai dengan kebiasaan tinggal dan bergerak bersama dalam kelompok yang monumental. Hal itu terlihat jelas di Tanah Kebanggaan, di mana mereka merumput bersama sebagai kawanan, bahkan membuat lembah itu dinamai Lembah Wildebeest karena jumlah mereka yang luar biasa. Kesatuan ini diamati lebih baik selama migrasi tahunan mereka, di mana sekelompok wildebeest yang sangat besar bermigrasi bersama dari satu titik ke titik lain tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Di antara semua pergerakan hewan darat, wildebeest besar di Taman Nasional Serengeti adalah pergerakan hewan darat terbesar di dunia. Wildebeest adalah nama umum yang diberikan kepada spesies gnu dari keluarga Bovidae yang merupakan kelompok mamalia herbivora. Nama wildebeest berasal dari bahasa Belanda yang berarti wildebeest dari kucing liar, yang dinamai terutama karena surai dan tanduknya yang berbulu. Penampilan wildebeest kurang lebih menyerupai kerbau dengan kepala lembu dan dihiasi surai kuda. Sapi adalah nama yang digunakan oleh hewan penghasil susu domestik kita, serta wildebeest betina. Sementara itu tidak apa-apa jika genus jantan sebagai banteng. Wildebeest sebagian besar diklasifikasikan menjadi dua kelompok, wildebeest hitam dan wildebeest biru. Wildebeest biru memiliki ukuran yang agak lebih besar dibandingkan dengan yang hitam, sementara mereka dikelompokkan menjadi sekitar 5 kelas. Wildebeest selalu memiliki migrasi besar-besaran mereka sepanjang tahun. Sekitar 1,5 juta rusa kutub bermigrasi setiap tahun. Mereka tidak sendirian dalam perjalanan. Karena mereka memiliki beberapa spesies serupa yang memberi mereka pendamping. Ini termasuk hewan lain seperti zebra yang menempati urutan kedua setelah rusa kutub, rusa dan beberapa impala. Banyak rusa kutub baru lahir selama siklus migrasi wildebeest yang hebat, sementara beberapa mati dalam perjalanan sebelum mencapai tujuan mereka. Hal ini menjadikan migrasi wildebeest sebagai migrasi darat terbesar yang terjadi berulang kali setiap tahun. Migrasi ini meliputi area seluas 26.000 km persegi yang disertai dengan banyak fakta menakjubkan yang akan membuat siapapun tercengang saat mendengarnya. Bayangkan saja dalam perjalanan misterius wildebeest ini, sekitar 400.000 anak wildebeest lahir, biasanya pada minggu-minggu awal Februari. Fakta yang menyebutkan bahwa hampir 7.500 anak wildebeest dilahirkan setiap hari di dataran Taman Nasional Serengeti, tempat kelahiran terjadi. Selama periode kelahiran ini, untuk gnu yang baru lahir hanya dibutuhkan waktu antara 3 atau 7 menit sebelum mulai berjalan sendiri. Sedangkan hampir 2.500 wildebeest akan mati setiap siklus migrasi rusa liar. Alasan utama kematian wildebeest ini termasuk serangan predator lapar seperti singa dan buaya, atau mungkin karena kelaparan saat mereka menghadapi kekeringan. Siklus migrasi wildebeest dimulai pada awal Desember atau kadang-kadang paling cepat akhir November, di mana wildebeest mulai bermigrasi terutama ke arah Taman Nasional Serengeti, sementara beberapa meliputi bagian selatan dan timur Suriname, daerah sekitar Ndutu dan bagian utara daerah konservasi Ngorongoro.
Migrasi perdana ini dimulai tepat setelah berakhirnya hujan awal Oktober dan terutama untuk menikmati rumput hijau segar di dataran Serengeti. Setelah mencapai dataran ini, mereka akan menikmati rumput bergizi dari bulan Januari hingga Maret. Pada periode inilah kelahiran terjadi. Karena jaminan makanan sepanjang waktu dan kondisi lingkungan yang baik, sebagian besar anak wildebeest lahir pada bulan Februari, sesuatu yang membuat mereka menyebar di seluruh daratan sebagai hasil dari peningkatan jumlah. Saat April mendekat, ketiga anak wildebeest baru lahir telah memperoleh cukup energi dan adaptasi terhadap lingkungan. Migrasi dimulai lagi menuju ke utara. Ini adalah bagian dari siklus di mana hewan lain seperti zebra dan rusa bergabung dalam migrasi. Kali ini mereka bermigrasi untuk mencari padang rumput segar dan pasokan air yang lebih baik dari yang sebelumnya yang sudah surut. Pada bulan Juni, sebagian besar wildebeest tidak akan jauh dari Sungai Grumeti. Ini adalah tempat yang paling menguntungkan untuk saat ini karena ketersediaan air di sungai dan jaminan padang rumput hijau dari hutan di sekitar Sungai Grumeti. Namun sangat berbahaya karena buaya besar yang kelaparan berada di sungai yang siap untuk mengubah wildebeest yang haus datang untuk mengambil air menjadi makan malam yang lezat. Disinilah sebagian besar kematian karena predator dimulai yang mencegah semua binatang buas dan zebra berhasil menyeberangi sungai. Pada awal bulan Juli akan terjadi kelangkaan air di Grumeti dan padang rumput di daerah sekitar. Hal ini mendorong wildebeest dan hewan-hewan yang terkait untuk berkelompok menuju cagar alam Masai Mara. Kali ini mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang mengambil rute mereka melalui jantung Taman Nasional Serengeti dan rute menuju bagian utara Serengeti, sementara sisanya menyebar ke cagar alam Grumeti. Salah satu tantangan besar pada rute ini adalah menyeberangi Sungai Mara yang terbukti menjadi rintangan besar bagi mereka. Banyak korban jiwa di antara hewan-hewan terjadi pada tahap siklus ini karena keadaan dilema yang disebabkan oleh kepanikan menyeberangi sungai selama luapannya bersama dengan hewan predator yang kelaparan menunggu wildebeest sebagai makanan mereka. Kepanikan dan kebingungan besar wildebeest di Sungai Mara ini menawarkan pemandangan yang sangat menarik. Beberapa hari mereka mungkin menyeberangi sungai dan terlihat menyeberang kembali pada hari berikutnya sebagai akibat dari kebingungan dan kepanikan. Di rute yang sama inilah kelaparan dan kelangkaan sangat mengurangi jumlah kawanan besar wildebeest yang bermigrasi. Hal ini berkontribusi besar terhadap kematian wildebeest selama siklus migrasi tahunan mereka. Sekitar bulan Oktober, semua rusa liar dalam kawanan yang bermigrasi sekarang akan mengambil rute yang sama dengan menggabungkan kawanan kecil yang terbentuk saat bermigrasi dari Grumeti. Mereka semua akan menuju ke selatan, melewati Longido, khususnya bagian barat Longido. Pergerakan difokuskan pada pencarian area potensial dengan cukup rumput untuk mereka nikmati setelah momen hening karena lapar dan dimangsa. Perlu diingat bahwa cuaca mulai mengalami sedikit hujan, sesuatu yang membuat kawanan rusa liar bergerak menuju bagian selatan Taman Nasional Serengeti. Siklus migrasi rusa liar sekarang mendekati titik awal dan ini menunjukkan bahwa ia telah mendekati titik henti. Begitulah mereka menetap di bagian selatan. Mereka akan menunggu hingga musim hujan pendek berakhir dan memulai siklus mereka lagi. Ini akan terjadi pada akhir November atau awal Desember dan ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk bergerak menuju padang rumput hijau di dataran Serengeti sehingga siklus migrasi kedua dimulai secara otomatis. Selain itu akan ada pula sejumlah singa lapar yang dengan sabar menunggu rusa liar di padang rumput Serengeti, sesuatu yang akan secara drastis mengurangi jumlah wildebeest tersebut.
Jadi pada dasarnya rusa akan bergerak menuju rute tertentu dan mengulang siklus yang sama setiap tahun. Tetapi tidak mengherankan karena mereka memiliki pemimpin maupun mekanisme untuk mengatasi berbagai rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Karena pengulangan siklus migrasi yang sama selama ribuan tahun, rusa liar mengembangkan mekanisme kecerdasan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menjelajahi, dan mengatasi semua rintangan yang ditemui dalam perjalanan mereka sebagai satu kelompok daripada di pangkalan individu. Mekanisme kecerdasan ini dikenal sebagai kecerdasan kawanan, yang memainkan peran terbesar dalam membuat gerakan migrasi yang bergejolak ini lebih harmonis dan dengan pola siklus yang sama sejak awal. Wildebeest yang merupakan salah satu mamalia herbivora anggota famili Bovidae yang tersebar di savana di pedalaman Afrika. Wildebeest terkenal akan migrasi besar tahunan yang mereka lakukan guna mencari daerah baru yang lebih menghijau yang jatuh antara bulan Juli hingga Agustus, di mana pada saat itu lebih dari 1 juta ekor wildebeest melintasi savana Serengeti di antara perbatasan Tanzania dan Kenya hingga menyeberangi sungai-sungai yang penuh dengan buaya.